Podcast universal menjernihkan pikiran, meluaskan pandangan, belajar sepanjang hayat, tetap mengajar meskipun satu ayat, menata makna, merangkai kata, menuntun jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Podcast Universal. Menjernihkan pikiran, meluaskan pandangan, belajar sepanjang hayat, tetap mengajar meskipun satu ayat. Ada pepatah mengatakan, menghafal Al-Quran itu ibarat cinta, dan murojaah ibarat setia. Jika hanya cinta tanpa setia, maka akan hilang sepenuhnya. Ya, begitupun dengan Al-Quran, jika tanpa murojaah, hafalan akan hilang sepenuhnya. Baik, kembali lagi bersama saya Nurul Hasanah. Pada episode kali ini kita akan berbincang tentang seni bahagia menghafal Al-Quran, bagaimana perjalanan dan perjuangan seseorang yang sedang menghafal kalamullah Al-Quranul Karim. Bersama saya sudah hadir salah satu sosok yang luar biasa. Beliau sudah menyelesaikan hafalan Al-Qurannya 30 juz, dan beliau juga merupakan seorang ibu, seorang istri, dan seorang ustazah di Pondok Pesantren Mahasiswa Universal Kota Bandung. Baik, langsung saja, beliau adalah Ustazah Mariatul Kiptiah MH. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana kabarnya hari ini, Ustazah? Alhamdulillah sehat. Semoga teman-teman semua juga sehat selalu ya. Amin. Nah, baik, Ustazah, mungkin untuk memulai episode kali ini, boleh memperkenalkan kembali kepada pemirsa Podcast Universal terkait riwayat ataupun pengalaman Ustazah di pondok pesantren yang ditempuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penonton dan pemirsa sekalian, mungkin sedikit perkenalan ya. Nama saya Mariatul Kiptiah. Di sini dipanggilnya Mary. Sebetulnya saya beda-beda teh. Di kampus itu saya dipanggil Maria. Kalau di rumah panggilannya beda. Jadi akan saya mungkin ceritakan sedikit perjalanan atau riwayat pesantren saya. Kebetulan di keluarga saya itu ada tradisi masuk pesantren setelah lulus SD. Jadi kebetulan di keluarga besar, alhamdulillah semuanya setelah lulus SD langsung masuk ke pesantren. Begitupun juga saya. Cuman saya nggak langsung di pesantren Al-Quran teh. Jadi lulus SD saya masuk di salah satu pesantren namanya Pesantren Salafiyah di Bangil, Jawa Timur. Itu fokus kepada kitab. Berjalan 1 tahun. Sebetulnya orang tua saya masih pengen saya di situ, cuman karena ada saudara saya yang di pesantren lain. Jadi saya kayak pengen ikut saudara gitu. Jadi berpindah lagi ke salah satu pesantren di Surabaya, Jawa Timur juga, namanya An-Najiyah. Itu fokusnya sama, salaf juga, jadi belum di pesantren khusus Al-Quran, salaf yang setengah modern. Jadi 1 tahun pertama saya gap year, nggak sekolah, cuma ngaji kitab aja. Yang di Surabaya itu saya melanjut ke SMP, jadi sampai lulus SMP. Baru setelah lulus SMP itu saya merasa punya keinginan untuk menghafalkan Al-Quran gitu. Di SMP sendiri itu sudah diwajibkan hafal juz 30. Jadi itu kali pertama saya menghafal, bukan dari rumah, tapi dari pesantren yang di SMP itu. Hafal juz 30, setelah itu baru melanjutkan di Tebuireng yang teman-teman kemarin LKMS. Di Wali Songo, Tebuireng, Jombang. Selama dari SMA dulu, setelah lulus, sebetulnya saya pengen keluar. Sudah terbayang-bayang tuh jadi mahasiswa UIN Bandung gitu kan. Ternyata tidak diizinkan oleh orang tua karena hafalan saya belum selesai. Jadi saya lanjut di universitas di pesantren Tebuireng tersebut, Universitas Hasyim Asy'ari namanya. Di situ sampai saya lulus, kebetulan Al-Qur'annya selesai di semester 4. Setelah semester 4 itu, karena Al-Qur'annya sudah selesai, tapi kuliahnya belum selesai. Saya pengen pindah pesantren karena sudah sedikit bisa dibilang bosan lah mungkin ya, pengen suasana baru. Jadi saya pindah ke masih deket juga daerah Tebuireng, cuman itu untuk tabarukan, biasanya untuk santri-santri yang sudah senior gitu. Jadi saya di situ sampai lulus S1, alhamdulillah. Setelah lulus S1, saya kerja di Surabaya. 1 tahun pertama saya di kos.
Agak culture shock kan, karena Ya. kehidupan sebelumnya full pesantren. Jadi saya merasa ini bukan saya banget gitu, kurang cocok gitu kulturnya. Masuklah lagi ke pesantren teh, di tahun kedua saya kerja itu. Ke pesantren lagi 1 tahun sampai akhirnya resign dan menikah. Setelah menikah pun saya diboyong ke sini, ke pesantren lagi, ke Mahat Universal. Jadi alhamdulillah ditakdir Allah, betul pesan kata Abi ya, dari ayahnya Abi dipesan untuk hiduplah di lingkungan yang dekat pesantren. Alhamdulillah Allah mentakdir itu dalam hidup saya, selalu hidup di lingkup pesantren. Mungkin itu ya Teh ya. Ya, mungkin itu juga tadi sudah termasuk kayak awal mula motivasi Mbak Mary gitu ya, Ustazah Mary gitu untuk menghafal Al-Quran. Memang ada keinginan tersendiri ya untuk menghafal Al-Qurannya. Nah, mungkin ada yang mengatakan bahwa katanya menghafal Al-Quran itu bukan semata proses kognitif gitu, tetapi perjalanan cinta yang mendekatkan hamba kepada Tuhannya gitu. Nah, menurut Ustazah sendiri bagaimana gitu terkait pernyataan tersebut? Betul, itu saya sangat setuju bahwa memang menghafal Al-Quran itu bukan hanya sekedar seperti kita menghafal teks-teks lain gitu Teh. Kan banyak ya, ada kita menghafal lagu atau apa. Tetapi menghafal Al-Quran itu jauh daripada sekedar menghafal. Selain memang ayatnya yang sangat banyak, kemudian waktu tempuh yang juga tidak sebentar, itu butuh yang namanya ketulusan, keteguhan hati gitu. Kalau kita tidak punya niat yang kokoh, tidak punya keinginan, gairah yang tinggi, itu tidak mungkin kita bisa bertekad gitu, bertekad untuk menghafal Al-Quran bahkan 30 juz gitu. Sebetulnya kalau dibilang soal motivasi itu saya dari keluarga juga tuh Teh awalnya. Abah saya, orang tua saya panggilnya Abah, kalau di sini Abah mah kakek ya. Bapak saya tuh saya panggilnya Abah. Jadi tahadus bin Ni'mah, beliau itu hafid juga. Kemudian kakak saya yang pertama laki-laki hafid juga, dari Tebu Ireng juga, Tebu Ireng Putra. Adik saya 2 cowok hafid juga. Waktu itu saya masih di pesantren yang kitab. Jadi pada saat pulang dan berkumpul, menurut saya orang-orang yang bergelut di dunia Al-Quran itu seringkali pembahasannya menuju ke situ gitu, selalu tertuju kepada pembahasan Al-Quran, entah itu seputar hafalan atau murajaah bersama dan lain-lain. Saya merasa seperti anak tiri di situ. Kok saya kayaknya beda sendiri gitu. Nah dari situ mulai muncul tuh keinginan, kayaknya saya perlu berkamuflase juga kan, menyesuaikan gitu. Akhirnya saya minta, walaupun memang tidak diwajibkan dari orang tua, yang diwajibkan cuma anaknya yang laki-laki aja gitu. Jadi memang butuh apa ya, dorongan gitu, dorongan dan ketulusan hati kalau menurut saya. Kalau dorongan itu kan di awal, seperti kata Tenurul tadi, cinta dan butuh kesetiaan gitu. Bagaimana kita terus memupuk motivasi ketulusan kita supaya ya bisa terus berlanjut dan istiqomah gitu. Ya mungkin emang apa ya, menghafal Al-Quran itu mungkin tadi Ustazah Mary emang latar belakang keluarganya yang hampir semuanya gitu ya, menghafal Al-Quran gitu, jadi ada dorongan gitu ya. Betul. Tapi barangkali ini untuk teman-teman yang di keluarganya atau latar belakangnya tidak berasal dari keluarga yang sangat Al-Quran gitu, jangan merasa tidak punya motivasi. Saya berarti nggak usah lah, saya mah nggak punya motivasi gitu. Justru jadilah motivator Al-Quran pertama di keluarga kalau menurut saya gitu. Jadi gimana kita menjadi tonggak sejarah baru dalam keluarga atau lingkungan kita gitu. Jadi jangan jadikan itu sebagai alasan untuk tidak termotivasi, mungkin itu. Mungkin kan menghafal Al-Quran juga perlu niat gitu ya, yang jelas gitu ya. Nah, bagaimana sih cara kita meluruskan niat supaya menghafal Al-Quran ini tidak merasa berat gitu, bahkan merasa capek ataupun bosan gitu? Karena kan niat itu semua hal itu tergantung pada niat. Betul. Bahkan ada hadisnya itu ya, hadis yang sangat masyhur tentang pentingnya niat. Cuman gini ya, kalau kita bicara soal niat berarti kan bicara soal keikhlasan. Niat itu harus karena Allah, lillahi ta'ala gitu. Itu menurut saya ikhlas atau niat yang tulus itu makomnya sangat tinggi gitu. Jadi untuk menuju ke situ juga tidak
instan. Kita tidak bisa setiap kita mau melakukan hal kebaikan, amal solih, saya harus lurus dulu nih, saya harus ikhlas dulu nih. Kalau saya gak ikhlas, percuma, saya tidak akan melakukan ini. Nah, itu menurut Imam Harumain itu adalah tipu daya setan. Jadi saat kita melakukan kebaikan, kita harus menuntut ikhlas dulu. Kapan? Jadi gas aja dulu. Menurut makalah salah satu ulama, saya agak lupa sedikit makalahnya ya, nanti mungkin teman-teman bisa cari. Pada saat kita belum menemukan keikhlasan dan ketulusan dalam suatu amal solih, itu jangan berhenti, tapi terus saja lanjut lakukan dengan istiqomah dan konsisten. Pada titik tertentu kita akan menemukan keikhlasan itu seiring berjalannya waktu. Contoh dalam konteksnya mungkin menghafal Al-Quran ya. Banyak sekali mungkin kita temukan teman-teman ngafalin berapa juz biar dapat beasiswa misalnya. Atau mungkin yang lebih jauh lagi ngafalin supaya bisa diterima dengan baik oleh calon mertua. Mungkin teman-teman banyak yang seperti itu ya. Itu jangan lantas kita mengundurkan diri, maksudnya berkecil hati. Enggak ini mah niatnya kurang tulus. Jangan seperti itu. Itu adalah suatu proses gitu untuk kita menuju niat dan keikhlasan dan ketulusan tadi gitu. Jadi digas aja dulu. Nanti seiring berjalan waktu akan menemukan titik keikhlasannya itu. Gitu. Yang penting kita gas dulu dan istiqomah betul, gitu. Betul, nanti akan ketemu gitu ya. Keikhlasannya, ketulusannya. Iya. Oke. Nah, selanjutnya nih, bagaimana cara Ustazah gitu memaknai kebahagiaan dalam menghafal Al-Quran gitu. Jika melihat sekarang banyak fenomena misalnya waktu SMP, SMA gitu, semangat tuh menghafal Al-Quran. Tapi ketika pas udah kuliah gitu, nah hilang gitu rasa untuk semangat menghafal Al-Qurannya gitu. Nah bagaimana? Kalau saya sangat berpegang pada salah satu hadis. Hadis ini juga cukup masyhur. Ahlul Quran hum ahlullah wa khassatuh. Artinya para ahli Quran itu adalah ahlullah, keluarga Allah. Keluarga di situ maknanya apa? Kita adalah orang yang mendapat predikat terdekat, terdekat dengan Allah. Keluarga itu kan pasti seseorang yang sangat dekat, paling dekat. Wa khassatuh, orang-orang yang dikhususkan, yang dispesialkan, yang punya privilege gitu. Setelah pada saat saya akhirnya memutuskan untuk menghafal, mantapkan hati untuk mendedikasikan waktu, usia, segalanya untuk Al-Quran, dimantapkan. Itu saya juga menanamkan hadis itu dalam diri saya bahwa saya adalah orang pilihan. Barangkali itu juga yang harus dijadikan pedoman oleh teman-teman yang menghafal. Sadari betul bahwa kita adalah orang-orang pilihan, orang-orang yang dianggap paling dekat dengan Allah, dan itu adalah sesuatu yang luar biasa. Oleh karenanya jangan sampai kita justru keluar nih dari lingkaran orang terdekat ini gitu. Ya seperti tadi misalnya kendor semangatnya, atau sudah tidak memprioritaskan Al-Quran lagi dibanding kesibukan yang lain. Itu kan artinya kita tidak lagi mau tuh dianggap sebagai ahlullah atau orang-orang yang paling dekat dengan Allah gitu. Padahal kan sejatinya tujuan kita hidup kan itu yang kita cari. Ridho Allah, taqarrub kepada Allah, terus mendekatkan diri kepada Allah. Jadi tanamkan betul rasa itu, hadis itu dalam hati dan perasaan kita gitu. Males atau tiba-tiba nggak ada semangat itu hal yang wajar. Setiap perjalanan apapun, tidak hanya menghafal Al-Quran, jenuh itu pasti ada. Tetapi yang terpenting itu tadi, tanamkan hadis itu, kecintaan itu. Yang kedua, menurut saya komunitas itu penting. Misalnya teman-teman sudah di kampus, coba dekatkan diri dengan orang-orang yang dekat juga dengan Al-Quran. Itu, misal ikut organisasi di kampus namanya ada UPTQ. Kemudian di Mahat sendiri ada rumah Quran. Nah itu, karena saat kita bersama dengan orang-orang yang punya semangat, orang-orang yang luar biasa, itu semangat kita juga akan terus berkobar gitu, akan terus ada pemupuk semangatnya. Itu kayak misal saya melihat teman-teman, ini nih yang bikin saya sedikit terharu. Kadang kan kalau weekend, kegiatan di rumah Quran itu diliburkan. Itu dari Kang Ahnaf, karena saya kan kurang tahu ya kegiatan Ma'had. Libur dulu Mbak, karena ada lomba misalnya. Oke.
itu ada loh beberapa teman yang WA saya, Mbak, ini kegiatan rumah Qur'annya libur ya. Oh, saya tuh langsung terharu gitu. Berarti ini ghirrah atau semangat keinginannya itu sangat besar itu. Apalagi kalau diingat cerita Mister gimana susahnya nyuruh teman-teman, ngajak ngaji teman-teman gitu. Nah, ini kegiatan tahfidz yang tidak wajib kan, hitungannya maksudnya sunnah lah gitu, kegiatan tambahan. Tetapi begitu punya niat yang sebegitu kuat gitu. Itu yang akhirnya saya sebagai mentor harusnya punya semangat yang lebih super dari ini gitu. Jadi komunitas, lingkungan, teman itu juga sangat penting dan sangat mempengaruhi. Pesan juga mungkin untuk teman-teman. Jadi selalu dekatkan diri dengan orang-orang yang dekat dengan Al-Quran. Jadi emang lingkungan itu sangat berpengaruh gitu betul, ya. Betul. Bagaimana kita menjaga hafalan kita. Iya, iya. Baik, untuk selanjutnya ada gak sih strategi dari Ustazah sendiri gitu untuk khususnya gitu dalam menjaga hafalan Al-Quran? Oke. Kita harus punya target. Punya target itu artinya setiap orang nggak bisa dipukul rata ya. Misalnya si A punya target 1 hari harus 3 juz, sedangkan si B belum mampu nih 3 juz, 2 juz. Oke, nggak apa-apa. Tapi kita harus punya target dan jangan kompromi. Misalnya hari ini saya target 2 juz, tapi ternyata saya sibuk dengan ini itu, akhirnya 2 juz itu nggak kebaca. Kalau saya kompromi, nggak apa-apa lah, besok masih bisa. Jangan seperti itu. Target yang sudah kita pegang itu jangan ada kompromi. Kalau pagi saya nggak bisa, siang saya nggak bisa, malam nih harus. Nah, ini juga mungkin kita bisa ambil sedikit cerita dari Kang Ahnaf ya. Saya sering juga ngobrol dengan Kang Ahnaf yang mungkin diakui kemungkinannya hafalannya di Mahat ini. Jadi salah satu rahasia Kang Ahnaf itu saya sering tanya, sehari berapa murojaah? 3 juz, Mbak. Kalau misalnya sibuk kan kuliah dan lain sebagainya. Saya sering Mbak hadir kegiatan atau apa gitu. Tapi saya sambil ngaji. Kan kalau mungkin benar-benar gak usah pakai mushaf ya. Jadi itu yang disebut dengan tidak kompromi dengan apapun atas target kita. Gitu. Kalau misalnya hari ini besoklah bisa. Besoknya lagi, besok bisa. Akan ada berapa besok gitu. Nanti pada akhirnya target itu akan hilang dan kalau sudah kendor itu untuk menguatkan semangat lagi itu agak sulit. Pada akhirnya itu tadi, akhirnya pas kuliah hilang dan lain sebagainya. Jadi harus punya target walaupun sedikit. Karena meskipun 1 juz, kalau setiap hari itu insya Allah bagus hafalannya. Jadi harus ada target dan jangan kompromi dengan target yang sudah kita buat. Mungkin emang kita harus meluangkan waktu gitu, bukan Betul. mencari waktu luang, tapi harus meluangkan waktu untuk murajaahnya. Betul. Saya pernah kirim tuh di grup Rumah Quran. Salah satu nasihat dari Ibu Nyai Haja yang di Lirboyo itu ada 2 tipe manusia. Yang pertama, orang yang meninggalkan membaca Al-Quran karena kesibukannya. Yang kedua, orang yang meninggalkan kesibukannya untuk membaca Al-Quran. Kita pilih tuh mau tipe yang mana. Gitu. Dan kadang emang agak susah gitu untuk sebenarnya melihat sekarang gitu ya, mahasiswa kebanyakan gitu malah memilih yang memang kegiatan kuliahnya saja gitu, sehingga akhirnya hafalan itu ya itu tadi kalah ya. Iya. Nah, selanjutnya mungkin ada gak sih momen tertentu Ustazah gitu merasa hampir menyerah gitu dalam menghafal Al-Quran? Dalam menghafal Al-Quran. Kalau menyerah akhirnya untuk berhenti menghafal sepertinya belum pernah. Cuman ada titik di mana saya itu merasa sia-sia. Dan saya yakin ini juga mungkin dirasakan oleh beberapa orang gitu. Saya merasa sia-sia karena sebetulnya saya menghafal ini untuk apa sih? Dengan waktu yang sekian banyak harus saya gunakan gitu. Akhirnya saya akhirnya saya tidak begitu punya banyak waktu untuk hal lain. Misal teman saya yang bisa menguasai kitab, karena dia lebih punya banyak waktu, tapi saya harus menyisihkan waktu saya untuk menghafal gitu. Kalau saya kayak gini terus, kayaknya saya akan sulit menambah ilmu yang lain, karena saya sibuk menghafal aja. Karena kan menghafal itu waktunya itu akan banyak tersita gitu. Kayak sehari misal 2 juz aja itu setidaknya 2 jam kan dalam satu hari yang harus selalu kita korbankan. Belum lagi kalau ziyadah murojaah yang baru ngafal itu.
saya merasa seperti itu. Jadi kayak ini sepertinya saya sia-sia. Apalagi kan sekarang banyak tuh Al-Quran itu tidak hanya sekedar untuk dihafal, tapi lebih jauh dari itu harus dipahami secara mana kandungan implementasi. Itu tuh saya wah, kayaknya saya gak boleh di sini aja gitu. Dan pikiran itu membuat saya tidak murojaah dalam jangka waktu cukup lama, kayak beberapa bulan. Saya benar-benar tidak murojaah teh. Karena tadi itu. Iya, karena perasaan merasa sia-sia gitu. Setelah beberapa bulan saya merasa tidak baik-baik saja gitu. Sepertinya saya perlu konsultasi hal ini kepada seseorang gitu. Akhirnya saya konsultasi ke kakak saya, kebetulan beliau itu orang yang cukup sering saya curhati gitu ya. Saya curhat, saya merasa seperti ini gitu. Kalau melihat teman-teman tuh sudah alim sekarang, seumuran saya mah mondok 12 tahun teh. Harusnya udah kitab mah hafal secover-covernya gitu kan. Saya cuma baru menghafal Quran aja, belum nahwu shorof, belum yang lain. Terus beliau bilang, kamu tahu para ulama-ulama Quran, para ahli Quran, para mufasir, baik yang dari Indonesia ataupun yang dari seluruh dunia, itu tidak ada satupun yang tidak hafal Al-Quran. Mungkin kita bisa ambil contoh yang paling dekat, Gus Baha ya, Prof. Quraish Shihab, mufasir, dua-duanya ahli Quran. Itu tidak ada yang tidak hafal Quran, dua-duanya hafal Quran. Jadi hafal Quran itu adalah tangga awal yang kita pilih untuk menuju keilmuan yang lebih jauh. Tinggal bagaimana kita terus menambah gitu, kulla yaumin ziyadah, terus menambah kebaikan dan ilmu itu setiap hari. Kalau kamu berhenti, justru kamu kehilangan gerbang untuk masuk. Nah di situ saya baru, oh iya ya, karena kalau kita pikir-pikir memang kan semua ilmu itu berasal dari Al-Quran. Mulai dari Nahwu tuh Imam Syibawayh menemukan teori Nahwu itu dari bacaan Al-Quran gitu. Tinggal ya itu tadi gimana kita terus mengembangkan mungkin ke arah i'rabnya, ke arah pemaknaannya, bahasa balaghah dan lain sebagainya. Jadi jangan malah merasa sia-sia hanya karena menghafal lafadznya. Justru itu langkah awal untuk kita menuju itu tadi keilmuan yang lebih jauh. Jadi memang Al-Quran itu sebagai fondasinya gitu, betul, dasarnya untuk mempelajari keilmuan yang lainnya. Iya. Nah, yang selanjutnya apa arti keberkahan gitu dari hafalan Al-Quran dalam kehidupan nyata? Oke. Ini sebetulnya juga pertanyaan yang menurut saya cukup menantang ya. Karena orang-orang akademis, orang-orang seperti kita, pasti membutuhkan sesuatu yang pertama logis, yang kedua konkret. Ya kan? Logika kita harus bisa menerima nih. Yang kedua konkret, misalnya kita mau ngafalin Quran, apa sih manfaat secara konkret dalam hidup kita? Itu kan pasti itu dipertanyakan. Cuman kalau kita menjawab bahwa menghafal Al-Quran itu akan mendapat banyak kemudahan hidup, itu akan kembali ke pertanyaan niat tadi. Kalau misalnya niatnya kurang bagus ya, nanti mungkin butuh proses yang lebih panjang gitu. Tetapi kalau misalnya bicara keberkahan yang dinyatakan, yang dirasakan secara nyata, menurut saya gini, keberkahan itu soal keyakinan. Kita yakin nggak kalau Al-Quran ini akan membawa kemudahan dan banyak keberkahan dalam hidup kita? Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus melaluinya dulu. Ibarat jangan tanya gimana nikmatnya makan durian sama orang yang nggak pernah makan durian, gitu. Karena kalau saya dulu memang saya ngafalin itu banyak target ya. Yang pertama itu tadi pengen bisa berbaur dengan keluarga secara asik gitu semestinya gitu. Tetapi pada perjalanan tertentu, pada fase-fase tertentu itu saya mulai merasakan bahwa Al-Quran itu adalah hidup saya. Al-Quran itu memang ya harus saya baca setiap hari. Jadi saya itu sampai sekarang alhamdulillah tahadzuts bin ni'mah, kalau tidak ngaji seharian 24 jam itu saya seperti orang punya hutang. Kayak ada sesuatu yang kurang gitu. Jadi barangkali itu yang disebut cinta gitu. Jadi merasakan keberkahan itu berupa cinta, ketenangan, kedamaian hati. Misal saya pagi itu udah menuntaskan murojaah 1 juz misal atau 2 juz kalau lagi longgar. Itu saya merasa wah, lega sekali gitu. Akan sangat enak sekali saya menjalani satu hari ini gitu. Jadi walaupun barangkali akan sampai di fase itu butuh waktu dan proses gitu. Jadi merasakan ketenangan hati, keberkahan hidup mungkin itu. Oke. Mungkin untuk selanjutnya sekarang kan di sosmed itu
ramai gitu ya yang mengatakan bahwa zaman sekarang tuh sudah tidak penting lagi gitu untuk menghafal Al-Quran. Nah, itu bagaimana tanggapannya dari? Oke. Saya itu pernah nonton sih beberapa cuplikan videonya di beberapa sosial media ya, walaupun nggak yang full. Itu kan ada kontennya di YouTube juga kan banyak. Kalau saya melihat dari konten itu, kan orang-orang tersebut menganggap bahwa tidak penting lagi menghafal Al-Quran atau bahkan tidak relevan di zaman ini karena kan kalau kita tarik ke belakang, kenapa kita ada tradisi menghafal Al-Quran itu kan karena takut mushaf Al-Quran punah. Takut Al-Quran tidak lestari lagi. Lebih-lebih dulu kan belum terkodifikasi secara rapi seperti hari ini kan. Jadi pentinglah, memang sangat urgen lah pada waktu itu untuk orang menghafalkan Al-Quran. Tetapi semakin ke sini mungkin sekarang mushaf bisa kita temukan bermiliar-miliar jumlahnya. Lewat HP juga. Iya, belum lagi yang berbentuk digital yang akan sangat mudah diakses. Terus ngapain masih dihafal gitu? Nggak akan hilang itu Quran. Tapi kalau menurut pikiran saya ya, kalau mengacunya ke alasan itu, tidak menutup kemungkinan 10 tahun, berpuluh-puluh tahun lagi atau bahkan beratus-ratus tahun lagi akan semakin banyak orang yang berpikiran seperti itu. Mungkin ya, mungkin akan lebih banyak lagi yang berpikiran seperti itu dan para penghafal Al-Quran akan semakin punah. Celah untuk bisa merubah keotentikan Al-Quran itu menurut saya sangat mungkin, walaupun mungkin tidak sebentar jangka waktunya. Jadi kalau alasan itu menurut saya, ya itu tadi, saya beranggapan itu masih ada celah, walaupun mungkin tidak hari ini. Tetapi yang lebih penting daripada sekedar menjaga keotentikan Al-Quran menurut saya kembali kepada niat dan ketulusan kita menghafal tadi. Tujuan kita menghafal itu apa sih? Gitu. Karena cinta yang pertama. Al-Quran itu kan satu-satunya bacaan yang muta'abbad bitilawati. Membacanya itu bernilai ibadah, mendapat pahala. Beda kalau kitab. Belajar emang berpahala, tetapi kan kita harus memahami. Kalau Al-Quran walaupun tidak paham, kita cuma membaca aja, itu sudah bernilai ibadah dan berpahala. Gitu. Jadi kita niatkan di ta'abbud untuk beribadah, yang kedua taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Udah itu aja. Gitu. Kalau misal ada embel-embel niat yang lain, akan selalu ada alibi untuk kita tidak melaksanakannya. Untuk kita, udahlah nggak usah ngafal ini mah, nggak ini. Kalau ada misal tujuan-tujuan yang lain, itu kalau menurut saya. Jadi tidak hanya terpaku kepada menjaga keotentikan Al-Quran dong, kan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Itu kan konteksnya tidak hanya orang yang menghafal Al-Quran aja. Allah juga punya kuasa sendiri untuk bisa menjaga keotentikan dan kelestarian Al-Quran sampai akhir zaman. Itu sih menurut saya. Ya, memang semuanya itu emang kembali lagi ya ke niat kita gitu dalam menghafal Al-Quran. Iya, betul. Bahkan nanti tadi juga kata Ustazah kan apa yang membaca Al-Quran itu kan emang mendapatkan pahala gitu ya. Bahkan ketika kita membacanya pun terbata-bata gitu kan. Iya betul. Mendapatkan pahala ya. Dua pahalanya kalau yang terbata-bata. Yang pertama pahala dari Al-Qur'annya, yang kedua effort pada saat terbata-batanya. Gitu. Jadi jangan membuat alibi yang bikin kita tidak semakin dekat dengan Al-Qur'an. Itu akan ada aja alibi-alibi itu. Tapi kalau niatnya muta'abbad, ta'abbud, kemudian taqarrub, itu akan selalu ada alasan untuk terus mendekat. Jadi Masya Allah banget gitu, kita dekat dengan Al-Quran itu tidak ada yang sia-sia. Betul. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya nih, apa ayat favorit dari Ustazah gitu, dan mohon untuk dibacakan gitu saja kepada pemirsa. Kalau favorit sebetulnya banyak ya, cuman yang menurut saya sangat dahsyat bagi saya itu, kalau tidak salah ini surat Al-An'am ayat 160, nanti tolong dicek lagi. Bisa salah, bisa dikat aja ayatnya kalau salah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man jaa'a bil hasanati falahu 'asyru amsalihha wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun. Jadi pada intinya ayat itu menjelaskan bahwa setiap kebaikan yang kita lakukan akan mendapat 10 ganjaran, 10 kali lipat pahala atau kebaikan. Sedangkan saat kita melakukan sesuatu yang buruk, tidak dibalas kecuali sesuai dengan apa yang kita lakukan. Dan kita tidak akan pernah sekali-kali dizolimi oleh Allah. Itu menurut saya
manifestasi Rahman Rahim Allah yang paling dahsyat. Kesepakatan mana coba? Seperti itu. Kalau baik dibalasnya 10 kali lipat. Kalau yang buruk kenapa nggak 10 kali lipat juga? Dibalasnya sesuai dan kita tidak akan pernah didolimi sedikit pun. Begitupun pada saat membaca Al-Quran. Dalam hadis kan dijelaskan, alif lam mim itu dihitungnya 3 huruf, bukan 1 huruf. Dan 1 huruf alif 10 pahala, 10 kebaikan. Lam 10 pahala, mim 10 pahala. Itu mengacu pada ayat itu tadi. Jadi menurut saya sangat dahsyat dan sangat menjadi motivasi pribadi saya ya untuk terus berusaha beramal soleh. Mungkin tadi yaitu alasan gitu ya, ayat itu dijadikan sebagai ayat favorit gitu ya dari Ustazah. Terus ayat berapa dan surat apakah gitu yang sangat berkesan dan juga penuh perjuangan gitu untuk menghafalnya? Siap-siap. Jadi ini mungkin ada 2 jawaban ya. Yang pertama kali paling sulit saya hafal itu dulu waktu SMP yang di pesantren saya yang setelah di kitab itu yang sudah saya ceritain tadi. Itu surat pertama paling sulit menurut saya Al-Mutaffifin. Itu surat pertama yang kok gini ya? Kok banyak yang kembar, terus kosakatanya sangat sulit untuk diucapkan dan dihafal. Saya ingat betul tuh, saya ngafalin sampai saya nangis, kertas surat Al-Mutaffifin itu sampai robek mushaf saya. Karena sulit banget ini Al-Mutaffifin. Setelah kita lebih jauh lagi, ternyata banyak yang lebih sulit. artinya ada beberapa yang memang ada tantangan tertentu gitu. Tapi kalau makin kesini menurut saya yang cukup menantang adalah ayat-ayat yang punya kemiripan gitu. Jadi ada cerita unik juga nih Teh. Saya tuh selalu bertanya-tanya kenapa sih di Al-Quran itu ada beberapa hal atau beberapa kisah yang selalu diulang-ulang. Yang pertama kisah Nabi Adam dan Siti Hawa. Itu ada di beberapa surat dengan diksi dan redaksi yang hampir sama. Nah itu kita harus mengingat tuh bedanya di surat ini gimana bedanya. Kemudian yang tidak kalah agak sedikit rumit juga tentang cerita kaum Samud, kaum Ad. Itu kan dan kaum-kaum yang biasanya diceritain setelah itu ya. Itu kan diulang-ulang tuh di juz 8 Al-A'raf ada. Nanti kalau gak salah juz 12 surat Hud ada lagi. Dan itu hampir mirip. Wah, ini luar biasa menantang gitu. Walaupun sebetulnya kalau kata mufasir setelah saya lihat tafsir itu justru untuk memudahkan, alih-alih membuat kita bingung, tapi justru itu supaya kita merasa ini mah saya udah kenal nih. Kata-kata ini mah udah saya hafal ini di juz sebelumnya. Itu harusnya lebih memudahkan kita. Cuman mungkin challenging-nya gimana kita mencari perbedaannya sehingga tidak tertukar ayatnya. Mungkin itu sih yang menantang. Nah, terakhir nih, apa pesan untuk para mahasiswa atau santri yang sedang berjuang untuk menghafal Al-Quran maupun menjaga hafalannya gitu di tengah dunia yang serba mudah dan juga tak berarah ini? Oke, siap. Menghafal Al-Quran itu adalah salah satu jalan yang kita pilih untuk kita terus mendekatkan diri kepada Allah. Oleh karena itu jaga terus niatnya, jaga terus semangatnya, jaga terus keistiqomahannya, walaupun mungkin hari ini kita belum merasakan secara nyata betapa dahsyatnya keberkahan Al-Quran, tapi mungkin besok suatu saat nanti kita nggak pernah tahu gitu. Yang jelas jalan terbaik yang sudah kita pilih ini, ayo kita terus istiqomahkan, manajemen waktu jangan lupa, khususnya untuk para mahasiswa yang sangat sibuk ya. Jadi manajemen waktu gimana bisa mengatur semuanya sehingga bisa terhandle dengan baik supaya ya semuanya berjalan beriringan dengan seimbang. Barangkali itu. Masya Allah ya. Pesannya gitu sangat luar biasa sekali gitu ya. Nah, mungkin itu saja ya Ustazah. Terima kasih sudah berbagi cerita gitu pada episode kali ini. Dan untuk para pendengar khususnya para santri universal gitu ya. Semoga perbincangan ini menambah rasa cinta kita kepada Al-Quran, serta bisa menghafalnya dan juga mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari kita. Baik, saya Nur Hasanah pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Podcast Universal menjernihkan pikiran,
meluaskan pandangan, belajar sepanjang hayat, tetap mengajar walaupun satu ayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcast universal menjernihkan pikiran, meluaskan pandangan, belajar sepanjang hayat, tetap mengajar meskipun satu ayat, menata makna, merangkai kata.